Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan memasuki pelajaran Alkitab berseri dengan judul baru, yaitu Kasih Karunia Tuhan Semakin Nyata. Saudara, video yang pertama merupakan pengantar untuk video-video yang lainnya. Nanti kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang dulu ketika saya belum mendalami tentang firman Tuhan, saya menganggap bahwa semua tokoh-tokoh Alkitab yang namanya tercatat di dalam kitab suci kita adalah orang-orang yang sempurna. Namun setelah saya mempelajari dan memperdalam hari ini, saya memberikan kesimpulan. Ternyata banyak tokoh Alkitab, dan saya yakin semua tokoh Alkitab kecuali Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis, mereka ini ternyata adalah pribadi yang ada sisi positifnya, dan tidak sedikit mereka punya banyak kelemahan di dalam kesaksian hidupnya yang ditulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu, saya memberikan judul Kasih Karunia Tuhan Semakin Nyata, karena saya melihat di tengah-tengah kelemahan mereka, di tengah-tengah perbuatan mereka yang tercela dan cenderung berbuat dosa, ternyata Tuhan tetaplah adalah Allah yang luar biasa, penuh dengan maklum, penuh dengan kasih karunia, sehingga mereka yang berbuat dosa itu pun diberkati oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dan dimaklumi oleh Dia. Saudara, mari kita sekarang membaca lebih dulu dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saya yakin di dalam ayat ke-8 adalah ayat yang hampir banyak semua orang Kristen sudah mengetahui, sudah hafal dengan ayat ini, di mana berkata demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, saudara, sekarang kita bahas tahap demi tahap, supaya kita mendapatkan pengertian yang komplit, yang lengkap, yang lebih sempurna, sebelum kita memasuki video yang kedua, tiga, dan seterusnya. Kenapa? Di dalam video yang pertama ini adalah video sebagai pengantar untuk kita melanjutkan kepada video-video yang lain. Oleh karena itu, kita mau tahu lebih dulu yang dimaksud kasih karunia itu apa. Kasih karunia itu adalah anugerah.
adalah, bahasa sederhananya adalah hadiah. Hadiah itu tanpa syarat. Nah, apa yang dihadiahkan, apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, yaitu pemberian yang sangat bernilai dan sangat kita butuhkan, yaitu keselamatan di dalam hidup kekal kita masing-masing pribadi, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang esa, oleh Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus, dan diberikan kepada Anda dan saya sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Dia, yang kemudian oleh Dia dianugerahkan tanpa persyaratan apa-apa, diberikan dengan cuma-cuma. Artinya Yesus yang adalah Tuhan itu ikhlas dengan tulus memberikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara, namun jangan sampai salah pengertian. Saya mengkhawatirkan ada begitu banyak orang-orang Kristen itu salah mengambil kesimpulan, sehingga saya khawatir jangan-jangan kelak nanti Anda akan kecewa dengan keputusan atau kesimpulan yang salah yang saat ini Anda ambil dan Anda yakini benar. Saudara, banyak orang Kristen yang berpikir, karena ini saya diselamatkan itu karena kasih karunia, berarti selamat itu bukan karena perbuatan. Saudara, kesimpulan Anda sementara ini benar, ya, tetapi bukan berarti harus berhenti di situ. Saya diselamatkan, perhatikan, saya diselamatkan oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan baik. Saya katakan kesimpulan Anda sementara waktu ini benar, tetapi tidak boleh berhenti di sini. Kenapa? Karena perbuatan baik itu tetaplah penting untuk saudara dan saya lakukan. Saudara, saya mengkhawatirkan Anda yang berkesimpulan tadi kemudian berhenti di situ, terus kemudian berkesimpulan. Kalau dengan demikian berarti saya tidak perlu berbuat apa-apa, karena saya sudah diberi kasih karunia oleh Tuhan Yesus. Ketika saya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, sudah beres. Sehingga apapun perbuatan saya di dunia ini, baik saya berbuat yang jahat atau saya tidak berbuat apa-apa, saya tetap diselamatkan oleh karena kasih karunia. Oleh karena itu, saudara, pandangan ini saya ingin memberikan perhatian bahwa Anda berpendapat salah. Saya mengkhawatirkan keselamatan Anda, sehingga nanti pada saatnya saya khawatir Anda akan dikecewakan dengan keputusan yang hari ini Anda yakini benar, padahal itu keliru. Kenapa? Saya mau buktikan kepada saudara ayat yang ke-8. Perhatikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan tidak titik oleh iman. Nah, saudara, di sini pun ada begitu banyak orang-orang Kristen berkesimpulan juga keliru. Mereka berpikir iman itu karena aku mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, sehingga dengan demikian aku adalah orang yang beriman. Saudara, orang beriman bukan seperti itu. Orang beriman bukan hanya mengaku dengan dia punya mulut, bukan, tetapi sekaligus sebagai bukti pengakuanku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, aku pun akan meresponi, menunjukkan imanku dengan sebuah perbuatan yang meresponi setiap firman Tuhan aku lakukan di dalam hidupku sehari-hari. Itu orang beriman. Sehingga dengan demikian orang beriman akan selalu menunjukkan bahwa di dalam hidupnya
dia melakukan firman Tuhan, dan dia berbuah untuk Kristus yang sudah memberkati dia dengan kasih karunia. Saudara, sekarang kita lihat ya, iman itu apa? Saudara, lewat Ibrani pasal 11, kita bisa lihat di sini ada dikatakan di dalam firman Tuhan ayatnya pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, kita berharap, Tuhan, aku kepengen Tuhan Yesus selamatkan aku, sehingga aku dibebaskan dari api neraka. Aku, singkatnya, mendapatkan hidup kekal di sorga. Pengharapan, punya pengharapan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita belum melihat apa itu surga, tetapi nanti kita akan mendapatkan bukti, mendapatkan kenyataan kita diselamatkan. Atau saudara sedang berpikir, Tuhan, aku kepingin kalau ngelihat persaingan, rasanya aku tes di perguruan tinggi, ini sangat berat. Kesempatannya aku bisa diterima, karena semua para peserta, para calon adalah orang-orang yang hebat. Aku punya kemampuan tidak terlalu hebat sekali dibandingkan dengan mereka-mereka yang aku kenal. Tetapi aku punya harapan, punya pengharapan. Aku kepengen aku diterima di sana. Dan ketika kita menjalankan, kita berharap kepada Tuhan Yesus. Iman itu tadi membuktikan apa yang kau lakukan setelah belajar dan lain sebagainya, kenyataannya dari apa yang kita pikirkan itu mustahil, ternyata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kenyataannya nama saya termasuk siswa yang diterima di perguruan tinggi favorit Indonesia. Nah, saudara, itulah berarti kita bukan hanya ikut testing, tetapi kita juga belajar, kita juga berdoa, kita juga mengerjakan soal-soal dengan teliti, sehingga lewat semua sinergi ini tadi, iman itu dinyatakan. Yang tidak kita lihat, kita menerima kenyataannya. Yang mustahil buat kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan kita tahu sekarang, karena semuanya berkat daripada dia. Nah, saudara, berarti iman itu adalah segala sesuatu yang membutuhkan juga tindakan, perbuatan. Sama seperti ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, tinggalkanlah negeri nenek moyangmu, ke negeri yang nanti akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu negeri yang akan dia tuju itu seperti apa. Dia tidak tahu. Tetapi demi kecintaan Abraham kepada Tuhan, dia melakukan juga, walaupun dia belum tahu negeri itu seperti apa. Nah, sehingga ketika Abraham bertindak meninggalkan kemapanan yang dia sudah dapat di negeri asalnya, menuju ke negeri yang dia belum pernah lihat, dia tetap percaya, pastilah Tuhan memberikan yang lebih baik daripada yang saat ini boleh aku alami. Walaupun aku belum melihat, aku percaya kepada dia. Dengan perbuatan, dengan tindakan inilah Abraham dibenarkan sebagai orang yang beriman. Saudara, jelas ya, berarti iman juga ada perbuatan. Bukan iman cuma ada di mulut, tidak. Iman adalah perbuatan yang meresponi perintah Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari.
Nah, saudara, terkait dengan kasih karunia, memanglah kita adalah orang yang tidak mampu untuk bisa selamat. Tetapi kenapa saya harus tetap berbuat baik, tetap berbuat benar? Saudara, yang pertama itu terkait dengan perintah Tuhan Yesus sendiri. Lihat saudara, kita lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara, kata "tetapi tidak akan dapat" silakan digarisbawahi di dalam Alkitab saudara. Saudara, lihat. Ketika orang bertanya, orang di situ bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah sedikit sekali orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga?" Saudara, Tuhan Yesus menjawab di situ dalam ayat 24, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Kata berjuang silahkan digarisbawahi. Kenapa? Karena itu adalah perintah supaya saudara dan saya tetap berusaha, tetap mengerjakan keselamatan itu, tetap berbuat yang baik dan yang benar. Tetap. Ternyata dia tetap berkata, banyak orang berusaha masuk ke pintu yang sesak, banyak orang yang berbuat baik, berbuat benar. Tetapi dia katakan, tetapi tidak akan ada yang bisa masuk. Maksudnya apa? Maksudnya memberikan pengertian kepada saudara dan saya, kamu baru bisa masuk ke pintu yang sesak itu tadi setelah engkau berbuat baik, berbuat benar, berjuang, berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu tidak cukup untuk membuat saudara dan saya bisa selamat tanpa kasih karuniaku, tanpa belas kasihanku, tanpa pertolonganku, kata Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian menyadarkan buat saudara dan saya, perbuatan baik dan benar tetap harus kita sungguh-sungguh rajin melakukan setiap hari, agar supaya kedua, kita juga dibedakan. Lewat perbuatan baik dan benar itu, saudara dan saya dibedakan dengan orang yang lain. Karena orang akan mengetahui Anda siapa dilihat dari perbuatannya. Oleh karena itu, saudara, terkadang kita berkata, "Oh, dia adalah seorang pencuri." Dari mana orang bisa mengatakan orang ini adalah pencuri? Karena dia kedapatan mengambil barang yang bukan miliknya dia. Sehingga lewat perbuatannya itulah orang bisa mengatakan orang ini adalah pencuri. Orang ini adalah orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Betul-betul menjadi garam yang menyedapkan lingkungan di mana dia hidup. Dari mana? Dari perbuatannya, dari sikapnya, sehingga orang ini tadi menjadi berkat untuk lingkungan itu tadi. Sehingga kehadiran sahabat kita ini tadi menjadi salah satu yang seringkali kita dambakan. Kenapa? Karena dia selalu memberikan berkat untuk lingkungan, membuat lingkungan ini menjadi sedap oleh karena hidupnya dia. Dan ternyata dia juga adalah orang yang rendah hati, sama seperti garam. Ketika garam sudah larut dan menyedapkan, katakanlah kuah soto itu tadi, garamnya tidak pernah nampak, garam tidak pernah menonjolkan diri, tetapi garam hanya meninggalkan sebuah rasa yang dibutuhkan agar supaya seluruh komunitas itu menjadi sedap oleh karena dia. Nah, saudara, itulah yang diperbuat oleh orang yang beriman, oleh Abraham. Namun, saudara,
jika kita mau meneliti, saudara, ternyata orang-orang yang beriman, tokoh-tokoh Alkitab maksud saya, adalah orang-orang yang punya banyak kelemahan, punya begitu banyak dosa. Oleh karena itu, di dalam video saya yang kedua dan selanjutnya, saya akan membahas, membuktikan mulai kehidupan Abraham, Musa, Simson, Daud, dan Salomo. Mereka ini adalah tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh yang besar yang Tuhan berkenan kepada mereka. Kita seringkali berpikir mereka ini adalah orang yang tanpa cacat celah dan noda. Ternyata tidak. Di dalam hidup mereka ada belepotan banyak dosa yang mereka lakukan. Tetapi yang istimewa tetaplah adalah Tuhan yang walaupun tokoh-tokoh Alkitab ini belepotan di dalam hidupnya dengan dosa, dia tetap adalah Tuhan yang memberkati mereka dengan kasih karunia. Saudara, contoh aja yang namanya Nuh. Nuh dikatakan di situ adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Di dalam kesetiaannya dia melakukan firman Tuhan. Sehingga lewat Nuh tadi Tuhan juga perintahkan supaya Nuh buat suatu bahtera yang akan mengangkut keluarganya kepada keselamatan dan hewan ternak yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh. Nah, saudara, di tengah-tengah terik matahari, Nuh membuat bahtera itu. Di tengah-tengah itu juga dia diejek, dicemooh oleh begitu banyak orang yang ada di sekeliling Nuh. Nuh dianggap tidak waras, wong tidak ada hujan dan lain sebagainya. Dia justru membuat bahtera yang demikian besar. Tetapi Nuh setia. Dan pada akhirnya Nuh dan keluarganya, Nuh bersama istri, ketiga anaknya, ketiga menantunya, dan hewan ternak yang diperintahkan oleh Tuhan dibawa di dalam satu bahtera itu tadi, diselamatkan semuanya oleh Tuhan. Nah, saudara, namun apakah Nuh adalah orang yang sempurna? Ternyata tidak juga. Yang mengajari orang membuat anggur adalah Nuh. Dan di dalam bacaan itu tadi, kita melihat Nuh oleh karena dia yang membuat anggur, dia menjadi orang yang juga gemar dengan minuman anggur yang memabukkan itu. Sehingga suatu hari kedapatanlah Nuh, dia mabuk hingga dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia telanjang bulat. Saudara, lewat kejadian-kejadian itulah akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata walaupun dia adalah tokoh Alkitab yang ditulis di dalam kitab suci, ternyata tidak ada manusia yang bisa sempurna atau bisa mengatasi terhadap dosa atas dirinya sendiri. Tetapi di sini yang luar biasa, sehingga saya membuat judul Kasih Karunia Tuhan Semakin Nyata, karena saya kagum dengan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan rasa maklum, dan yang faham dan mengerti bahwa kita ini adalah debu tanah. Sehingga ketika kita berbuat dosa dan lain sebagainya, kasih karunia Tuhan tetap menyertai saudara dan saya sebagai orang-orang yang tidak sempurna, tetapi selalu ingin berusaha mengasihi Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.